Bab 1417. Bagi Lin Yu, He Zizhen adalah orang yang paling dekat selain keluarganya, dan dia juga salah satu orang yang paling dia kagumi. Oleh karena itu, emosinya tidak terkendali saat ini dan sedikit gelisah. Dia sangat berharap bahwa He Zizhen akan keluar dari bahaya, tidak untuk sesaat. Menunda. Dan kegembiraan ini juga karena khawatir akan mendapat jawaban negatif. Karena betapa dia mengagumi He Zizhen, dia tahu betapa dia Zizhen. He Zizhen di ujung telepon terkejut ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dia sepertinya merasa bahwa dia salah dengar, dan bertanya dengan kebingungan, "Jiarong, apa yang kamu katakan?" "Saya berkata saya harap Anda segera meninggalkan perbatasan dan kembali ke Beijing." Lin Yu mengulanginya dengan suara rendah, dengan sedikit permohonan di nadanya. "Biarkan aku kembali ke Beijing." He Zizhen di ujung telepon bingung pada awalnya, kemudian nadanya berubah drastis, dan dia berkata dengan cemas, "Mungkinkah sesuatu terjadi pada ayah atau ibuku? Mengapa Menru tidak memberitahuku? Mungkinkah dia sengaja menyembunyikan Jiarongku? Katamu, apa yang terjadi dengan orang tua saya?" Sebagai seorang pria yang setia dan berbakti, He Zizhen pergi ke perbatasan untuk setia pada negara. Orang tuanya yang khawatir dan merasa paling bersalah. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu yang tiba-tiba, dia secara alami memimpin dalam memikirkan orang tuanya. "Saya pikir ada yang salah dengan kesehatan orang tua saya." Tidak. Lin Yu berulang kali menyangkal, dan berkata terus terang, "Paman He, kakek dan nenek tidak memiliki masalah fisik. Alasan mengapa saya memohon Anda untuk kembali adalah karena saya baru saja menerima informasi yang sangat tepat tentang Biara dan Anda." "Oh, berita apa?" He Zizhen merasa lega ketika dia mendengar bahwa orang tuanya baik-baik saja, tetapi dia dipenuhi dengan keheranan. Dia sekarang berjuang melawan Biara di perbatasan sepanjang waktu, dan dia belum mendengar apa-apa tentang itu. Rumah ini jauh di pedalaman. Bagaimana beritanya bisa lebih baik dari dia? "Takusa baru-baru ini menyusun rencana yang sangat hati-hati. Aku ingin memasukkanmu ke dalam lengan baju, dan kemudian membunuhmu." Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh, untuk menyoroti keseriusan masalah ini, nadanya sengaja suram ketika dia berbicara. Tanpa diduga, He Zizhen di ujung telepon tidak hanya tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran ketika dia mendengar ini, tetapi dia tertawa. Lin Yu bingung dengan senyuman He Zizhen. Untuk sementara, dia sedikit bingung, jadi dia bertanya tanpa bisa dijelaskan, "Paman He, kamu tidak percaya padaku?" "Haha, Jiarong, bagaimana mungkin aku tidak percaya kata-katamu?" He Zizhen berhenti tersenyum dan berkata dengan sepenuh hati, "Tapi berita tentang kamu ini bukan rahasia. Ini adalah fakta yang terkenal. Takusa ingin hidupku lebih dari 1 atau 2 hari. Mereka merancangnya untukku. Jumlah jebakan tidak hanya sekali atau 2 kali, dan saya masih hidup sampai sekarang." Petik 2. Ekspresi Lin Yu berubah dan buru-buru menjelaskan, "Paman He, kali ini berbeda dari beberapa kali sebelumnya. Mereka memiliki persiapan dan desain yang cukup sebelumnya. Konon kali ini, mereka 100% yakin mereka bisa sukses." Meskipun Lin Yu tidak ingin mengucapkan 2 kata terakhir, dia melakukannya untuk menyoroti keseriusan masalah ini. "Sungguh, biarkan saja mereka pergi." He Zizhen di ujung telepon masih tidak peduli. Dia tertawa keras, dan berkata dengan sangat berani, "Aku juga khawatir aku tidak bisa menangkap bocah tua ini." "Paman dia." Melihat bahwa He Zizhen tampaknya tidak serius, Lin Yu merasa lebih cemas, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak menceritakan lelucon padamu. Masalah ini lebih serius dari yang kamu kira. Jika anggota Ordo mendengar berita itu, jika mereka tidak dipaksa pergi entah kemana, dia tidak akan mengungkapkan berita itu kepada saya, jadi Anda harus memperhatikannya. Jiarong, pamanmu dia tahu dengan baik." Nada suara He Zizhen di ujung lain telepon juga menjadi serius dan berkata, "Kamu bisa melakukan perjalanan khusus untuk meneleponku, dan nadamu begitu tegang dan hati-hati, aku tentu tahu bahwa masalah ini benar-benar luar biasa." Lin Yu sangat mengenal He Zizhen, dan He Zizhen mengenal Lin Yu. Meskipun Lin Yu masih muda, pandangan ke depan dan kultivasi karakternya telah lama melampaui rekan-rekannya,
dan dia adalah salah satu dari sedikit orang muda yang dapat mencapai level yang sama seperti sebelumnya. Jadi Lin Yu bisa memanggilnya dengan nada gugup, yang menunjukkan keseriusan masalah ini. Selain itu, ini juga mencerminkan perhatian Lin Yu padanya, yang membuat hati He Zizen hangat. Kalau begitu kamu harus cepat dan kembali. Lin Yu berkata dengan mendesak. He Zizen di ujung telepon menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, Jiarong, ini akan bertempur, jadi tidak ada alasan untuk mengatakannya kembali. Ini mudah untuk dikatakan, Paman He, saya akan melamar orang di atas. Lin Yu buru-buru berkata, saya akan memberitahu orang-orang di atas apa yang saya miliki, dan mereka pasti akan setuju untuk memindahkan Anda kembali. Lagi pula, jika Anda adalah pilar negara, sekali ada 3 panjang dan 2 kekurangan, itu juga kerugian negara. Haha. He Zizen di ujung telepon tersenyum lembut. Melihat Lin Yu sangat peduli dengan keselamatannya sendiri, dia sangat senang dan berkata sambil tersenyum, saya yakin Anda bisa melakukannya, tetapi orang di atas memindahkan saya kembali, dan apa? Kemudian, Lin Yu tercengang sejenak, dan berkata tanpa mengetahui alasannya, kalau begitu kamu tinggal di Beijing. Jika kamu merasa bosan, maka aku akan menemanimu minum dan berlatih setiap hari. Haha. He Zizen kembali terhibur dengan kata-kata Lin Yu yang sederhana dan sederhana. Setelah tertawa keras sejenak, dia berkata dengan emosi, aku sangat menantikan siang dan malam ini. Saat dia berbicara, dia berbalik dan bertanya sambil tersenyum, namun, beberapa hal harus dilakukan oleh seseorang, dan beberapa beban harus ditanggung oleh seseorang pada akhirnya. Jika saya kembali, siapa yang akan memberikan kekacauan di perbatasan? Biarkan bos mengirim seseorang untuk pergi lagi. Lin Yu menerima begitu saja, tujuan utama dari rencana Takusa adalah Anda. Jika Anda berubah menjadi orang lain, Anda pasti lebih aman. Lebih aman. He Zizen di ujung telepon tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, Jiarong, tidak tahukah kamu, kekuatan di perbatasan ini sangat rumit, mereka selalu terbakar, seperti penggiling daging, di mana ada keamanan. Berada di sini sama dengan berada di perairan yang dalam, jadi siapapun yang datang ke sini harus berjuang untuk hidupnya. Mendengar kata-kata He Zizen, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu, tidak tahu bagaimana menjawab panggilan itu. Selain itu, perbatasan menjadi semakin kacau dan lebih berbahaya akhir-akhir ini. He Zizen menghela nafas dan berkata, saya telah bertempur di perbatasan selama lebih dari 10 tahun. Jadi tidak ada yang lebih mengenal lingkungan di sini dan memahami situasi di sini. Jika saya meminta panggilan balik saat ini, Yu Guo, itu tidak setia. Sahabat seperjuangan yang berhasil, itu tidak benar. Bagaimana saya bisa berperilaku lurus dalam hidup ini, bahkan jika tubuh saya rusak, bagaimana saya bisa menjadi generasi yang tidak benar itu? Kata-katanya tidak keras, tetapi memekakkan telinga dan arogan.